Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Muhasna dengan NIM H54012210068. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara kita melakukan uji ARDL atau Autoregressive Distributed Life Model pada aplikasi RStudio. Nah, langkah pertamanya tentu membuka aplikasinya dan melakukan install package untuk perintah yang akan kita butuhkan nanti. Di sini ada package ARDL, DNLM, LMTest, tseries, dan juga ggplot. Nah, caranya bisa ketik perintah yang seperti di tampilan ini, kemudian lakukan blok, dan klik run bersamaan. Atau kalau teman-teman mau melakukannya secara manual, bisa klik install ini, kemudian ketikkan perintah package yang teman-teman mau. Misalkan contohnya adalah ARDL. Nah, ini nanti tinggal klik install saja. Oke, karena saya sudah memiliki package tersebut, jadi saya tidak perlu melakukan install ulang. Langkah selanjutnya itu adalah kita jalankan perintah library ini, di mana perintah ini berfungsi untuk melakukan centang terhadap package yang sudah kita install. Nah, ini caranya sama, kita blok, kemudian kita run secara bersamaan. Nanti hasilnya, pada package ini akan muncul tanda centang. Seperti ini contohnya ARDL, kemudian misalkan contohnya adalah DNLM, ini juga sudah tercentang. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan import data. Caranya import dataset from Excel. Nah, kemudian kita buka data yang sudah disiapkan. Nah, ini datanya, data ARDL. Kemudian di sini bisa kita ubah aja namanya menjadi data. Jika sudah, import. Oke, karena saya sudah memiliki datanya seperti ini, kemudian ini bisa dilihat bahwa ternyata di bagian tahun ini masih banyak NA-nya ya. Kita balik lagi ke page yang pertama tadi. Kemudian kita akan melakukan hapus tahun dan juga kuartalnya. Perintahnya sama seperti ini, lalu kita klik run. Kemudian set data barunya ini, kita masukkan perintah tsdata sama dengan tsdata star. Karena datanya dimulai dari tahun 2007, maka kita masukkan 2007 dari bulan Januari. Nah, karena datanya bersifat kuartal, maka kita masukkan angka 4 di sini. Kemudian klik run. Oke. Ini bisa dilihat. Kemudian kalau kita ingin melihat plotnya terlebih dahulu, kita bisa ketik run. Nah, ini plotnya. Plot untuk data PE atau permintaan emas, INF atau inflasi, dan HE atau harga emas. Selanjutnya, jika kita ingin melihat view datanya ini, bisa kita klik di sini. Ini sudah berubah ya, sudah tidak ada tahun dan juga kuartalnya. Next-nya kita akan melakukan uji stasioner. Nah, karena uji stasioner di aplikasi RStudio ini tidak bisa dilakukan secara bersamaan, maka kita lakukan secara manual, secara satu-satu. Di sini kita akan mencoba untuk terhadap variabel yang pertamanya. Variabel pertama itu adalah harga emas. Klik run. Nah, ini bisa dilihat bahwa nilai p-value-nya ini masih di atas 0,05, sehingga data harga emas ini belum stasioner di tingkat level. Oleh karena itu dibutuhkan proses differencing pada tahap first difference. Ini kita klik run. Nah, ini sudah lebih stasioner, nilai p-value-nya sudah lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya, lakukan langkah yang sama terhadap variabel 2, inflasi, dan juga variabel 3, harga emas. Kita cek. Ini ternyata p-value-nya masih di atas 0,05 juga, sehingga harus kita lakukan differencing. Nah, ini p-value-nya sudah lebih stabil, sudah lebih stasioner.
Kemudian lakukan langkah yang sama terhadap variabel harga emasnya. Mohon maaf, variabel permintaan emas maksud saya. Kemudian klik run. Nah, ternyata p-value-nya juga masih di atas 0,05 sehingga dibutuhkan force difference. Nah, ini sudah lebih stasioner. Jadi, 3 variabel yang kita miliki semuanya tingkat stasionernya itu ada di tahap force difference. Kemudian kita lakukan jalankan perintah strdata. Lanjutkan dengan perintah selanjutnya. Dan yang terakhir adalah ini. Jika sudah, maka kita akan melakukan coolnames terhadap variabel yang kita miliki. Klik run. Dan lanjutkan terhadap perintah selanjutnya. Nah, ini sudah bisa dilihat bahwa ada variabel harga emas, inflasi, dan juga permintaan emas. Kemudian kita akan mengubah data menjadi variabel numerik untuk ketiganya, baik variabel harga emas, inflasi, ataupun permintaan emas. Caranya, ketikkan perintah yang seperti di tampilan layar, kemudian kita blok dan run secara bersamaan. Langkah selanjutnya kita install package Dynamic. Ini kalau teman-teman belum install bisa dilakukan install ya. Bisa klik install di sini, Dynamic, kemudian install. Jika sudah, jangan lupa dicentang. Oke, jadi aku harus install ya, ternyata belum ke-install. Sebentar. Ini tipe ya. Nah, ini aku sudah menginstal dan juga sudah melakukan centangnya gitu. Jadi bisa di bagian klik di sini di install ataupun jalankan perintah ini. Selanjutnya, kita akan melakukan melihat auto ARDL model yang disiapkan oleh RStudio. Kita blok saja, kemudian klik run. Nah, ini dan lakukan summary-nya. Dari hasil rangkuman RStudio ini, base modelnya itu ada 19, dan base ordernya ada 3, dan top orders-nya itu ada 4. Kemudian, kita akan melihat apa model terbaik dari data yang sudah kita input tadi. Nah, seperti ini. Ini hasil dari model base-nya ya. Base modelnya bisa dilihat bahwa nilai residual minimalnya itu adalah min 126241. Kemudian nilai maksimalnya itu adalah 55853. Dan kita lihat di sini bahwa variabel yang signifikan atau yang nilai p-value-nya ini kurang dari 0,05 itu ada di leg pertama harga emas 0,0457 dan juga leg harga emas di leg yang kedua 0,03. Sedangkan pada inflasi baik di leg 1 sampai leg 5-nya ini masih di atas 0,05 sehingga tidak signifikan. Begitu pula dengan permintaan emas. Nah, kemudian kita lihat bond test-nya. Nah, ini kita jalankan perintah yang sudah kita siapkan. Klik run. Nah, ini hasil dari bond test-nya. Bisa dilihat bahwa nilai F-nya ini 0,7169. Sangat lebih kecil daripada nilai residual maksimumnya tadi. Kemudian nilai p-value-nya itu 0,925
2. Ini juga nilainya ini sangat lebih besar daripada nilai residual minimumnya. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa model regresi yang telah kita input tadi ini tidak bisa kita gunakan dalam jangka panjang karena model ini tidak terintegrasi. Tidak terkointegrasi, seperti itu. Karena seharusnya jika modelnya ini signifikan dan juga bisa kita gunakan dalam jangka panjang, seharusnya itu nilai F-nya ini lebih besar daripada nilai residual maksimum dan nilai p-value-nya ini lebih kecil daripada nilai residual minimumnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.